Kalian sadar nggak, selama di sekolah kita diajarkan berbagai rumus-rumus, misalnya rumus-rumus matematika, fisika, atau yang lain. Tapi kalian sadar nggak, di sekolahan kita nggak ada pelajaran soal ilmu tentang uang. Padahal setiap hari kita butuh uang untuk hidup. Coba bayangkan begini, seorang fresh graduate baru kerja dengan gaji 6 juta per bulan. Di hari gajian, dia pasti senang sekali. Kemudian langsung beli gadget baru pakai cicilan. Seminggu kemudian dia bayar kos, transport, dan makan bulanan. Belum sampai tanggal 20, saldonya tinggal 100.000. Aneh kan? Kita bisa bikin makalah puluhan halaman, tapi nggak bisa bikin rencana keuangan pribadi. Inilah sebabnya banyak orang gampang percaya iklan cara cepat kaya mendadak atau cara cepat kaya tanpa bekerja. Padahal masalah utamanya kita nggak pernah diajarin cara memanajemen uang. Coba lihat di sekitar kalian. Ada pegawai dengan gaji belasan juta, tetapi tiap akhir bulan dia merasa stres karena berbagai cicilan yang dia hadapi. Ada juga pedagang kecil dengan penghasilan pas-pasan, tapi bisa punya tanah dan rumah setelah bertahun-tahun. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan ada dua orang dengan gaji yang sama, sekitar 7 juta per bulan. Orang pertama setiap bulan menghabiskan 2 juta hanya untuk langganan sebuah aplikasi ataupun belanja online. Beli barang online ketika flash sale ataupun ganti HP tiap setahun sekali. Yang kedua, dia konsisten untuk menyisihkan 1,5 juta ke tabungan atau investasi. 5 tahun kemudian, orang pertama punya banyak sekali barang bekas yang menumpuk di rumahnya. Sedangkan orang yang kedua, dia punya tabungan puluhan juta dengan aset yang berkembang. Dari kedua orang itu, perbedaannya terletak pada cara mereka mengatur keuangan. Mungkin kalian pernah dengar sebuah aturan, yaitu 50-30-20. 50% untuk kebutuhan, 30% keinginan, dan 20% untuk tabungan dan investasi. Supaya gampang, misalkan kalian punya uang 5 juta, kalau dengan aturan ini artinya 2,5 juta untuk biaya kos, makan, ataupun transport, 1,5 juta untuk hiburan, hobi, dan belanja, sisanya 1 juta untuk tabungan dan investasi. Sekarang bandingkan dengan orang yang tiap bulan gajinya sama, tapi setengah juta langsung habis untuk game online ataupun belanja barang lainnya. 1 juta untuk cicilan smartphone terbaru dan sisanya untuk gaya hidup. Akhir bulan terpaksa dia pasti gesek pay later. Inilah kenapa cara mengatur pemasukan itu adalah pondasi utama. Karena kalau tidak, penghasilan sebesar apapun akan tetap habis. Mayoritas orang gagal bukan karena gajinya kecil, tapi karena boros. Contoh, ada seorang karyawan dengan gaji 8 juta, tapi hampir separuhnya habis untuk cicilan motor ataupun untuk kartu kredit. Padahal motornya juga jarang dipakai ke kantor. Sisanya mungkin ya hanya diletakkan di garasinya. Sementara tetangganya yang gajinya hanya 4 juta atau sekitar separuh dari orang tadi masih bisa naik motor sederhana dan dia rajin beli emas 1 gram setiap bulan. 10 tahun kemudian, yang pertama masih pusing untuk bayar cicilan, sedangkan orang yang kedua sudah punya tabungan emas belasan gram. Bedanya jelas,
Yang satu fokus gengsi, yang satu fokus membangun aset. Makanya, sebelum kalian mikir cara cepat kaya raya, kalian harus bisa mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Kalau gaji kalian pas-pasan, jangan hanya hemat, cari cara untuk memperbesar pemasukan. Contoh, ada seorang mahasiswa, dia punya sebuah laptop. Dia bisa memanfaatkannya untuk menjadi seorang editor video. Satu video misalkan dibayar 200.000, kalau dapat 5 video sebulan, ya kurang lebih dia mendapatkan 1 juta per bulan. Atau misalkan kalian adalah pekerja kantoran yang suka fotografi, kalian bisa ambil kerjaan sampingan yaitu foto produk UMKM. Tarif 500.000 per sesi itu sangat lumayan. Kalau dapat 4 job 1 bulan saja, kalian sudah mendapatkan gaji tambahan 2 juta tiap bulan. Atau kalian sebagai ibu rumah tangga yang pintar membuat sebuah produk, misalkan bikin sambal botolan dengan modal 300.000, kalian bisa jualan secara online dan mendapatkan keuntungan 1 juta sebulan, itu sudah sangat luar biasa. Inilah yang disebut dengan side job atau usaha sampingan. Bukan sekedar teori, tapi nyata bisa dilakukan siapa saja. Banyak orang yang mikir bisnis harus modal besar, padahal banyak contoh bisnis kecil yang bisa dimulai sekarang juga. Misalnya, jualan thrift shop, beli pakaian bekas branded seharga misalkan 60.000, kemudian dijual kembali seharga 150.000. Artinya kalian punya keuntungan 90.000 per potong. Jika kalian bisa menjual 50 potong saja dalam sebulan, maka keuntungan kalian 4,5 juta per bulan. Atau kalian bisa juga buka jasa titip barang. Setiap kali ada promo, kalian bisa bantu orang beli dan ambil fee. Misalnya 20.000 per barang. Kalau ada 50 pesanan, kalian akan mendapatkan 1 juta. Itulah contoh cara berbisnis tanpa harus punya toko besar dan modal besar. Namun, kuncinya adalah konsisten. Selain berbisnis, ada cara supaya uang kita yang bekerja, yaitu dengan cara investasi. Misalnya, kalian rutin menyisihkan 500.000 per bulan ke reksadana atau saham dengan return rata-rata 10% per tahun. Dalam 10 tahun, nilainya bisa berkembang jadi lebih dari 100 juta. Atau kalian juga bisa nabung emas. Tahun 2012, harga emas sekitar 450.000 per gram. Sekarang di tahun 2025, harganya sudah mencapai sekitar 2 jutaan. Kalau kalian konsisten nabung 1 gram tiap bulan sejak dulu, sekarang mungkin sudah punya aset puluhan juta. Bandingkan dengan orang yang tiap bulan habiskan uang hanya untuk beli gadget baru, maka hasilnya akan nol. Itulah kenapa cara berinvestasi ada salah satu rahasia cara meningkatkan kekayaan. Jadi kesimpulannya, inilah ilmu uang yang tidak pernah diajarkan di sekolahan. Di antaranya, cara memanajemen uang dengan disiplin, cara mengatur keuangan dan pemasukan dengan cerdas, mengurangi pengeluaran untuk hal yang tidak penting, kemudian memperbesar pemasukan lewat pekerjaan sampingan maupun investasi. Dan tentu saja kalian harus punya mindset kaya. Dengan strategi ini, kalian bukan hanya bisa hidup tenang, tapi juga pelan-pelan mencapai kebebasan finansial. Sekarang, saya ingin bertanya ke kalian, menurut kalian, mana yang paling sulit? Apakah mengurangi pengeluaran, atau menambah pemasukan, atau memulai berinvestasi? Tolong tulis jawabannya di kolom komentar.